Selamat datang di Bola Jimbol, update berita transfer pemain hari ini antara lain. Barca masuk incar Ibo Konate, Rafael Leao dipertimbangkan MU. Arsenal jalin komunikasi rekrut Eberechi Eze dan ikut buru Ekitike. Here we go, Joe Pedro gabung Chelsea, Milan rekrut Ricky. Barcelona kini dikabarkan tertarik mendatangkan bek tangguh Liverpool, Ibrahima Konate. Menurut laporan dari Foot Mercato via Aftonbladet, Barca termasuk di antara 3 raksasa Eropa yang mengincar Konate pada musim panas 2026, ketika kontraknya habis di Anfield. Beberapa laporan menyebut Real Madrid dan PSG bersaing ketat, tetapi kabar terbaru menyatakan Barcelona juga tengah memantau situasi Konate. Konate saat ini berusia 26 tahun dan telah menjadi pilar pertahanan Liverpool serta timnas Prancis sejak 2021. Dia dikenal sebagai bek modern yang cepat, kuat di duel udara, dan piawai dalam mendistribusikan bola ke depan. Barcelona, yang membutuhkan pilar pertahanan baru, tampaknya melihat Konate sebagai solusi jangka panjang, tanpa harus membayar biaya transfer. Plus, status bebas transfer bisa memberikan keleluasaan negosiasi untuk gaji dan bonus. Lantas, apa pendapat kalian cules? Apakah kalian setuju dengan langkah ambisius merekrut Konate? Tulis komennya di bawah ya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Inggris. Manchester United dikabarkan tengah bersiap melempar tawaran besar untuk salah satu bintang paling bersinar di Eropa, Rafael Leao. Menurut laporan dari Cave Offside, Setan Merah siap mengajukan tawaran perdana senilai 60 juta pound. Tapi langkah ini masih tergantung satu hal penting, karena MU harus menunggu nama-nama seperti Jadon Sancho, Anthony, hingga Marcus Rashford laku terjual. Leao, pemain asal Portugal, telah mencuri perhatian dunia sejak bergabung dengan AC Milan pada 2019. Di lapangan, dia bukan cuma cepat dan mematikan. Dengan 70 gol dan 62 assist dalam 260 laga, dia telah menjadi pilar penting Rossoneri. Dan di level internasional, ia ikut mengantarkan Portugal menjuarai UEFA Nations League beberapa waktu lalu. Penampilannya tak hanya menarik perhatian Setan Merah, karena Barcelona, Bayern Munich, dan Chelsea juga dikabarkan mengincarnya. Kini pertanyaannya tinggal satu, akankah Rafael Leao menjadi bagian dari revolusi besar di Old Trafford, atau tetap setia membela panji merah hitam di San Siro? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United sedang membuat langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Inggris itu sedang mendekati gelandang Borussia Dortmund, yaitu Felix Mecha. Menurut laporan dari jurnalis Christian Falk, Mecha akan diproyeksikan sebagai gelandang bertahan baru di Old Trafford. Pemain ini adalah lulusan Akademi Manchester City dan sekarang berkembang pesat di Bundesliga Jerman. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim, melihat Mecha sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini tengah. Gaya bermain Mecha dikenal tenang, punya umpan yang akurat, dan bisa mengatur ritme permainan. Beberapa orang bahkan menyebut dia sebagai Rodri versi baru. Mecha saat ini berusia 25 tahun dan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk klub. Jika semua berjalan lancar, Mecha bisa bergabung sebelum latihan pramusim dimulai. Tapi kesepakatan ini masih tergantung pada nilai transfer dan persetujuan dari pihak pemain. Apakah Mecha akan jadi pembelian penting musim ini? Kita tunggu saja pengumuman resminya. Arsenal kembali aktif di bursa transfer, dan kali ini membidik salah satu talenta terbaik Premier League. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Ben Jacob, The Gunners tertarik untuk merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace. Eze tampil sangat konsisten musim lalu. Dengan kemampuan dribble yang lincah dan visi permainan yang tajam, Eze dianggap cocok mengisi lini serang Arsenal. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang maupun sayap kiri, memberi fleksibilitas tambahan untuk taktik Mikel Arteta. Musim lalu, Eze mencetak 11 gol dan 4 assist di Premier League. Statistik itu menarik perhatian banyak klub, tapi Arsenal disebut paling serius. Crystal Palace diyakini tak akan melepas sang pemain dengan harga murah. Nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta pound sterling. Arsenal sendiri sedang mencari pemain kreatif baru, terutama jika mereka gagal mendapatkan target utama lainnya. Dan Eze dianggap sebagai opsi realistis, karena sudah terbukti di Liga Inggris. Akankah Eze jadi rekrutan besar Arsenal musim panas ini? Arsenal kembali dikaitkan dengan pemain berposisi striker di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan terbaru dari media asal Jerman, Bild, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut Hugo Ekitike. Ini adalah nama baru yang muncul usai The Gunners dihadapkan dengan situasi rumit dalam negosiasi Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko. Ekitike saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt setelah sebelumnya sempat membela Paris Saint-Germain.
Striker muda asal Prancis ini dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan finishing yang baik. Usianya baru 22 tahun, tapi sudah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang masa depan. Musim lalu, Ekitike berhasil melesakkan 22 gol 12 assist di semua kompetisi. Arteta diyakini tertarik mengembangkan bakatnya di bawah sistem permainan Arsenal yang menyerang. Apakah Hugo Ekitike akan menjadi kejutan striker baru Arsenal di musim panas ini? Here we go. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Joao Pedro akan bergabung dengan Chelsea musim panas ini. Biaya transfer mencapai lebih dari 50 juta pound, kesepakatan kedua klub telah dirampungkan, kontrak berdurasi 7 tahun juga telah disepakati, dan penyerang Brasil ini akan menjalani tes medis pada hari Selasa. Joao Pedro dikenal sebagai striker serba bisa. Ia mampu bermain sebagai ujung tombak, nomor 10, atau melebar, dengan naluri mencetak gol dan kreativitas yang tajam. Chelsea secara cepat membajak proses negosiasi yang telah diawali oleh Newcastle United. Dengan resminya Joao Pedro merapat ke Stamford Bridge, langkah transfer ambisius Chelsea belum berhenti sampai di situ. Kira-kira siapa lagi nama lain yang tengah diburu The Blues? Tuliskan pendapatmu. Kabar Here we go berikutnya masih dari Chelsea, yang mengatakan bahwa Jamie Bynoe Gittens akan menjadi rekrutan terbaru Chelsea dari Borussia Dortmund. Menurut Romano, Chelsea dan Borussia Dortmund menyepakati nilai transfer sekitar 50 hingga 55 juta pound, setelah penawaran awal yang ditolak. Pemain berusia 20 tahun ini juga sudah menyepakati kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun hingga 2032. Chelsea sukses mengamankan kesepakatan setelah proses negosiasi yang cukup intens. Transfer ini tak secepat yang diharapkan, bahkan Bayern Munich sempat menawari Gittens gaji besar untuk membajaknya dari Chelsea. Bagaimana The Blues, akankah Bynoe Gittens diproyeksikan untuk langsung bermain starting line-up musim depan? Atau hanya akan menghangatkan bangku cadangan? Fabrizio Romano akhirnya mengucapkan here we go, untuk transfer Samuel Ricky ke AC Milan. Rossoneri dan Torino dikabarkan telah menyepakati angka keseluruhan 25 juta euro, terbagi atas 23 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus performa. Ricky, gelandang bertahan Italia berusia 23 tahun, akan menandatangani kontrak jangka panjang 5 tahun setelah melakoni tes medis awal pekan depan. Dengan gaya permainan sebagai nomor 6 klasik, solid dalam pertahanan, sekaligus piawai dalam distribusi bola. Ricky adalah solusi ideal untuk menguatkan lini tengah Milan. Perkiraan gaji yang akan ia terima berada di angka 2,5 juta euro per tahun, yang masih dalam batas struktur gaji Milan. Buat para Milanisti, apakah Ricky sudah cukup kuat untuk jadi starter di bawah asuhan Allegri musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kabar terbaru datang dari finalis Liga Champions musim lalu, Inter Milan. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, Inter Milan sedang menunjukkan ketertarikan serius untuk mendatangkan gelandang muda Italia, Nicolo Rovella. Pemain Juventus yang musim lalu dipinjamkan ke Lazio ini tampil cukup konsisten, dan menunjukkan perkembangan positif sebagai gelandang bertahan. Usianya yang masih 22 tahun menjadikannya salah satu aset berharga di masa depan sepak bola Italia. Inter melihat Rovella sebagai opsi rotasi jangka panjang yang potensial untuk menggantikan pemain seperti Christian Aslani atau bahkan jadi pelapis utama Hakan Calhanoglu. Meskipun belum ada tawaran resmi, laporan menyebutkan bahwa Inter telah mulai melakukan kontak awal, yang diiringi ketertarikan Rovella untuk bermain di bawah asuhan Christian Cifu musim depan. Menurut Interisti, apakah Rovella adalah pilihan tepat untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri? Kabar selanjutnya masih dari klub biru hitam Inter Milan, yang baru saja mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Yohan Boni untuk musim depan. Here we go, Romano telah mengkonfirmasi bahwa Inter telah mencapai kesepakatan dengan Parma senilai 23 juta euro plus bonus 3 juta euro. Striker berusia 21 tahun ini akan menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun, mengikatnya di Giuseppe Meazza hingga Juni tahun 2030. Boni tampil cukup impresif bersama Parma, dengan menorehkan 6 gol dan 4 assist dalam 38 penampilan musim lalu. Diperkirakan ia akan jadi backup, atau bahkan pesaing, untuk Marcus Thuram di lini depan Inter. Menurut Nerazzurri fans, apakah kalian yakin Boni bisa jadi penyerang pelapis Marcus Thuram? Atau kamu punya pendapat lain soal keberhasilan transfer ini? Tulis komentar kamu di bawah. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya.
Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. So instinctive and so Salah. passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that.